Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini saya kembali akan mengupdate untuk teman-teman seputar berita market dan juga tentunya teknikal untuk IHSG. Nah, karena itu teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi seputar market hari ini. Hari ini market kita luar biasa teman-teman ya. Di akhir bulan ini tanggal 30 November nih, ini market kita menghijau hampir 1% ya, plusnya 0,99% pada level 7081. Dan untuk kurs rupiah sendiri per hari ini di angka 15.729 ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke grafiknya. Nah, sini kalau teman-teman lihat untuk candle hari ini cukup powerful teman-teman. Ini candlenya full body hijau, yang artinya bayarnya sangat dominan nih. Dan juga kita tahu ya ini kan akhir bulan ada banyak para manajer investasi yang melakukan rebalancing ya teman-teman. Dan juga kalau tadi teman-teman perhatiin di penutupan itu banyak yang ditarik ke atas teman-teman ya, termasuk salah satunya BCA nih yang lagi-lagi nembus permukaan high-nya nih. Tapi secara umum masih konsolidasi teman-teman ya, masih berbanyak perubahan juga nih untuk saat ini. Selanjutnya kita masuk ke berita seputar market hari ini. Nah, berita yang pertama dari Pizza Hut ya teman-teman, yaitu PT Sari Melati Kencana yang per kuartal 3 ini mencatatkan kerugian ya teman-teman. Nah, jadi PT Sari Melati Kencana atau PZZA mencatatkan rugi bersih senilai 35,49 miliar hingga kuartal 3 2022. Angka ini berbalik dari perolehan laba sebesar 13,3 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski begitu, penjualan pengelola gerai saat ini tercatat naik 5,32% menjadi 2,63 triliun. Nah, kalau sini teman-teman perhatiin penjualannya naik, tapi kenapa laba bersihnya malah jadi turun teman-teman ya? Ternyata salah satu penyebabnya adalah, setelah saya perhatiin adalah di sini dari bebannya teman-teman, beban penjualannya nih naik nih menjadi 1,63 triliun serta beban umum dan administrasi. Jadi nggak heran kenapa penjualan naik tapi malah rugi, ternyata beban penjualan juga naik nih teman-teman. Nah, tapi perseroan tetap optimistis kinerja membaik di akhir tahun. Hal ini dikarenakan puncak dari bisnis restoran ada pada bulan Desember. Oleh karena itu, perseroan berharap kinerja di Desember dapat menutup kerugian serta menjalankan strategi peluncuran produk-produk baru. Dan juga sini kalau saya baca, hingga kini Pizza masih terus menggodok rencana penambahan gerai baru di kota-kota yang masih belum terdapat gerai Pizza Hut. Nah, itu sekilas teman-teman untuk berita Pizza Hut. Kemudian kita akan masuk ke berita yang kedua ya teman-teman. Ini dari emiten ayam-ayaman, yaitu Widodo Makmur Unggas atau WMU yang mencatat laba 91 miliar. Tapi sebenarnya laba ini nurun nih teman-teman dari tahun sebelumnya ya, karena faktor naiknya harga makanan ternak nih. Nah, di sini beritanya adalah
PT Widodo Makmur Unggas atau WMU mencatatkan laba 91 miliar pada kuartal 3 2022. Peningkatan harga bahan pakan unggas menjadi salah satu faktor menurunnya laba dan pendapatan perusahaan dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Nah, tapi perusahaan ini melakukan inovasi juga teman-teman ya. Nah, sini kalau saya baca, untuk terus meningkatkan pendapatan, perusahaan melakukan sejumlah inovasi bisnis pada paruh kedua 2022, seperti menjalin kerjasama untuk ekspor produk unggas ke China dan Singapura. Dan juga saat ini perusahaan telah berproduksi dengan kapasitas produksi RPHU hingga 12.000 ekor per jam, dengan harapan dapat memenuhi permintaan pasar nasional dan regional terhadap kebutuhan unggas ke depannya. Nah, itu sekilas untuk berita dari WMUU teman-teman. Dan data terakhir ini lagi-lagi dari Bank BCA teman-teman, yang per hari ini ya menembus harga all-time high-nya di 9.400. Ini kalau teman-teman perhatiin, kemarin saya sempat bahas sedikit ya, bahwa ada beberapa sentimen yang mendorong BCA ini tetap naik terus sahamnya. Yang salah satunya adalah dividen dan juga kinerjanya yang positif nih teman-teman. Dan sekilas kita bahas untuk chartingnya. Nah, sini kalau teman perhatiin, hari ini BCA naik lumayan teman-teman ya, naik 3%-an nih teman-teman, sampai ke 9.400 tertingginya. Dan juga kalau saya perhatikan di sini volumenya ini cukup besar teman-teman ya pada hari ini nih, yang menandakan ada investor atau buyer yang masuk dengan dana yang cukup besar nih. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham BCA, masih boleh di hold dulu untuk sementara melihat perkembangan ke depan nih, karena seharusnya masih akan dikerek naik lagi nih teman-teman. Dan demikian teman-teman untuk pembahasan berita market hari ini ya, dan juga tentunya untuk IHSG. Dan nanti saya akan buatin khusus teman-teman untuk pembahasan IHSG dari periode monthly ya, karena kan besok ini udah masuk bulan yang baru ya, jadi kita bisa bahas untuk periode monthly-nya. Ditunggu ya teman-teman. Dan sekian untuk video hari ini, semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam trading.